Jadi buku-buku ada kalanya juga, walaupun dia di bidang agama, ada buku-buku yang terlarang, saudara-saudara sekalian. Ada buku-buku yang justru kita membacanya merubah mindset kita menjadi ekstrim, menjadi orang yang ekstremis, atau bisa menjadi orang yang kurang ajar kepada Nabi. Membaca buku tentang Nabi Muhammad justru mengantarkan kita menjadi kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Itu ada banyak buku-bukunya. Di antaranya yang harus saya sebut karena ini buku-buku seperti ini sudah ramai di pasaran. Apalagi di zaman kita sekarang media sosial begitu mudah kita mendownload buku-buku. Ada ulama asal Albania, Syekh Albani, sering dengar namanya ya, Syekh Albani. Nah ini bukan fitnah, ini karya ulama lain bernama Syekh Adil Musa, Syekh Adil Kazim Abdullah namanya. Beliau membuat satu buku yang mengumpulkan fatwa-fatwanya Syekh Albani, berjudul Al-Mudhik Al-Mubki min Fatawa Albani. Membahas tentang Nabi Muhammad. Coba perhatikan ya, agar kita punya pemahaman ini sesuai dengan leluhur kita terdahulu. Kita punya leluhur, kakek kita yang sudah Islam dulu, buyut kita yang sudah Islam dulu. Itu mereka punya ajaran itu yang sudah paling betul. Ajaran mereka itu paling bersih. Nah ini Syekh Albani menyatakan Nabi Muhammad, salah satu pernyataan beliau, Nabi Muhammad itu bukan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang pertama. Kalau Nabi Muhammad bukan makhluk yang paling mulia di sisi Allah, terus siapa? Apakah beliau? Yang kedua, orang tua Nabi dalam neraka, ayah ibunya Nabi dalam neraka, kakeknya Nabi dalam neraka, pamannya Nabi dalam neraka. Min ahlin nar, mengatakan begitu, termasuk penghuni neraka. Yang ketiga mengatakan Nabi itu ada kalanya lupa menyampaikan ayat Al-Quran, punya sifat lupa. Nah ini pemahaman hadis secara tekstual yang pernah terjadi. Nabi lupa waktu sholat. Dalam redaksi kalimat itu bukan lupa tapi dilupakan. Bukan nasitu tapi unsitu. Beda, kalau nasitu benar-benar lupa dari dirinya. Tapi kalau unsitu ada yang membuat beliau lupa. Maksudnya Nabi ketika lupa waktu sholat tersebut, ada ulama mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Itu Allah sengaja membuat Nabi lupa agar keluar satu hikmah, satu ilmu. Kalau lupa umatnya ini keadaan lupa waktu sholat, ada muncul namanya satu ilmu sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi bukan berarti Nabi lupa. Allah sengaja membuat Nabi menjadi lupa sehingga muncul ilmu yang namanya sujud sahwi. Nah kita yang baca secara teks, oh Nabi lupa. Kalau ini yang kita yakini bisa berbahaya. Kenapa? Pasti ada ayat Al-Quran yang belum disampaikan. Karena Al-Quran itu 114 surat. Tidak mudah untuk bisa menghafal dan menyampaikan. Kalau Nabi punya sifat lupa, maka pasti ada satu ayat atau dua ayat atau 3 ayat yang belum sempat Nabi sampaikan. Jadi hafiz-hafiz Al-Quran itu walaupun hafiz, ketika dia ulang dari awal sampai akhir pasti ada yang dilupa. 1 ayat, 2 ayat, itu menunjukkan sifat manusiawi. Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi menjaga hafalan itu lebih sulit. Kami punya pesantren menghafal Al-Quran 3 tahun, tapi menjaga hafalan 5 tahun. Hafal Al-Qurannya 3 tahun, menjaga hafalan Al-Qurannya 5 tahun. Nah untuk hafiz, mereka sudah menjaga itu 5 tahun, ada 1 ayat yang mereka lupa. Kalau Nabi punya sifat lupa, ini berarti ada ayat Al-Quran yang belum disampaikan kepada kita. Nah ini pemahaman yang berbahaya yang ada di dalam fatwa-fatwanya Syekh Albani. Kita doakan beliau rahimahumullah. Fatwa berikutnya beliau katakan bahwa Nabi Muhammad itu punya keputusan, punya tindakan, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada kalanya sesuai dengan wahyu, ada kalanya bertentangan dengan wahyu. Nah ini sudah dibantah oleh firman, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap itu wahyu. Jadi fatwa-fatwa dari Syekh Albani ini tidak boleh kita ambil
apalagi berkaitan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang dengar saja kan sedih. Masa Nabi seperti itu? Manusia yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sekda, al-insanul kamil, tapi kok banyak cacatnya. Nah ini sebagai bentuk perhatian, jangan mudah membeli buku-buku agama yang belum tahu asal-usulnya. Kita harus cari tahu nih buku ini benar tidak? Ya, baik tidak untuk dibaca. Nah, salah satunya adalah fatwa-fatwa Syekh Albani yang menjatuhkan kedudukan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.